Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku berarti peserta dari OJL. Alhamdulillah, kemarin saya melaksanakan kegiatan OJL di SD Negeri Babayan 03. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya sehingga saya bisa berdiri di sini, terutama kepada Wayang Diklat, Pak Sukamto, SPD MPD yang saya hormati, serta Bapak Ibu kepala sekolah dari Kabupaten Brebes yang saya hormati. Baiklah, untuk hari ini saya akan mencoba untuk memberikan presentasi kegiatan OJL pertama di SD Negeri Babayan 03. Yang pertama, saya akan memberikan identitas saya sebagai pesekolah terutama di SD Negeri Babayan 03. Itu laporan on the job training OJL di SD Negeri Babayan 03 sebagai program penguatan kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan kegiatan OJL selama kurang lebih 1 bulan lebih, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dan juga pembuatan laporan walaupun hanya 1 bulan karena keterbatasan dari praktek saya menggunakan Chromebook SD. Saya manfaatkan demi kelancaran saya dan juga laporan yang saya laksanakan di SD Negeri Babayan 03. Terima kasih untuk laporan yang saya buat. Jadi sesuai dengan susunan laporan. Yang pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri dari 3 susunan. Yang pertama adalah latar belakang OJL, yang kedua tujuan OJL, dan terakhir adalah hasil yang diharapkan setelah kegiatan OJL. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya melaksanakan OJL dengan tujuan ada beberapa hal. Yang pertama adalah saya menginginkan suatu wawasan yang luas tentang kompetensi, terutama sebagai kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta memiliki kemampuan tentang supervisi akademik, sosial, dan monet tentang yang dimiliki oleh kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah mampu mempengaruhi atau menggerakkan, memberdayakan, serta mengembangkan potensi yang ada di sekolah. Karena kami berusaha di sini adalah mengembangkan guru-guru kami, berusaha menjadi guru yang memiliki kompetensi yang baik, terutama dalam pembelajaran, sehingga nantinya akan memberikan output yang baik terhadap siswa-siswi kami. Kemudian mempunyai pengalaman yang mendasar dari sekolah mengenai pengetahuan tentang pengelolaan kurikulum, pengelolaan keuangan, terutama RKS, serta tahun pendidikan pada SD Negeri Babayan 03. Kemudian dapat melakukan supervisi akademik kepada guru-guru dengan teknik yang benar, yang teruji, sehingga menghasilkan penilaian yang baik dan juga memberikan peningkatan terhadap guru-guru di SD kami. Kemudian dapat bekerja sama dengan pihak lain yang mendukung kemajuan sekolah. Jelas, yang namanya sekolah butuh dukungan serta kerjasama yang baik dari warga sekolah dan juga warga yang lain, sehingga terbentuk suatu komunitas di sekolah yang bisa mengembangkan kemajuan sekolah sendiri. Tapi sudah saya jelaskan di sini bahwa dalam pembuatan laporan ini jelas saya membuat dari beberapa latar belakang. Itu ada 3, mungkin ada Permendiknas, Permendikbudristek, serta Perdijen. Yang jelas semuanya adalah tentang kemajuan kompetensi kepala sekolah. Kemudian dari kegiatan OJL tadi jelas ada beberapa hal yang diharapkan setelah kegiatan OJL. Yang pertama adalah menerapkan nilai-nilai spiritual dalam penerapan rencana tindak kepemimpinan dalam pelaksanaan on-the-job training. Yang kedua, mengintegrasikan kepemimpinan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran
terutama membimbing guru dalam membuat media pembelajaran. Nah, sini saya karena kemarin pas saat pelaksanaan rapat tentang menelaah Pakar Pendidikan, saya menemukan ada tiga lebih ada rapat pendidikan tentang generasi kamera, kedua tentang generasi, kemudian tentang pembelajaran yang merah. Sehingga saya mencoba untuk membuat suatu media pembelajaran dengan menggunakan Canva, sehingga nanti akan memberikan suatu pembelajaran yang menarik dan siswa akan lebih tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian meningkatkan kompetensi guru dalam pembuatan modul ajar, silabus bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang kita gunakan, terutama kelas 1, kelas 2, terus kelas 4 dan kelas 5. Kemudian dapat mengatasi kesenjangan di antara guru dan dapat memecahkan masalah. Sini jelas, yang namanya semua masalah di sekolah masih ada, baik itu pembelajaran maupun dengan masalah yang siapa. Kita perlu memecahkan permasalahan di sekolah sehingga masalah akan selesai, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih menarik lagi. Kemudian dapat melaksanakan praobservasi pasca yang guru senior, guru yang ada di sekolah, khususnya kelas yang telah melaksanakan IKM. Kemudian mengintegrasikan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila dalam setiap unit OJR, khususnya dalam pelaksanaan RTK. Nah, sini yang jelas profil pada Pancasila yang saya tekankan di sekolah adalah tentang belajar untuk gotong royong. Kalau gotong royong nyata memiliki nilai yang kurang sehingga rapor pendidikannya merah. Terus kami kalau melihat profil sekolahan juga tidak memudahkan, ternyata banyak yang merahnya, sehingga kami butuh sekali pengembangan sehingga rapor pendidikan akan lebih baik. Profil sekolah SD Negeri Bueno 3 pada NSS, nama sekolah, terus jumlah rombel ada 6, jumlah siswa 62, tahun berdiri 1984, luas lahan 1070 meter persegi, kualifikasi alhamdulillah. Biasanya karena ada satu orang guru yang memiliki pendidikan S2 yaitu guru olahraga, kemudian S1 ada 8 orang, SMA 1 orang sebagai PPT, dan alhamdulillah juga di sekolahan kami mungkin walaupun minim tapi memiliki 1 orang guru TU yang memiliki tugas adalah untuk mengurusi masalah administrasi di sekolahan. Alamat Jalan Eyang Bambayan, Kecamatan Bantar Aung, Kabupaten Brebes. Visi dan misi sekolah kami yang telah kami rapatkan adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, mandiri, kreatif, bernalar tinggi serta berwawasan kebinekaan global berdasarkan iman dan takwa. Alhamdulillah SD kami adalah SD yang berdekatan dengan pondok pesantren. Jelas hal-hal keagamaan adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan di sekolah kami. Dan kegiatan di sekolah ini mengenai keagamaan, alhamdulillah untuk kegiatan ada istilahnya kami setiap pagi pembiasaan untuk membaca Asmaul Husna serta surat pendek, terutama surat-surat yang juz 30. Hanya sekian untuk beberapa kelas saja. Kemudian untuk masalah kreativitas, jelas kami menginginkan anak-anak memiliki kecerdasan tinggi. Kemudian masalah prestasi, yang jelas saya namanya sekolah pasti membutuhkan prestasi sehingga warga masyarakat akan lebih tertarik untuk menyerahkan ke SD Negeri Bueno 3. Kemudian untuk pelaksanaan rencana dan lanjut, yang pertama adalah jelas ada 2 tahap. Yang pertama RTK, yang kedua adalah supervisi akademik berbasis coaching bagi guru, yang ketiga adalah menganalisa modul ajar berdefinisi, serta yang keempat adalah pengajian aspek manajerial. Nah, di sini tujuan RTK yang saya buat adalah yang pertama adalah meningkatkan kompetensi kepribadian
kepala sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kewirausahaan kepala sekolah, serta meningkatkan kemampuan supervisi kepala sekolah dan juga meningkatkan kompetensi sosial kepala sekolah. Ini yang kami harapkan dalam kegiatan MTK tentang kompetensi yang ada di SK kami, terutama kepala sekolah, sehingga nanti bisa memberikan motivasi juga kepada guru yang lain, sehingga dalam kegiatan di sekolah akan bisa berjalan dengan baik karena memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kemudian tujuan MTK yang pertama berkenaan dengan kinerja sekolah. Satu adalah meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media TIK yang ada di sekolah dalam membuat media pembelajaran dengan Canva. Dalam bulan, SK kami sudah memiliki Chromebook 15 buah, sehingga kami langsung memanfaatkan Chromebook yang ada dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kalau kita menggunakan Canva dengan menggunakan ID belajar, sehingga Canva adalah Canva yang mungkin hampir sama dengan Canva yang Pro, dekat dengan Pro. Itu yang kedua adalah meningkatkan kemampuan guru dalam media pembelajaran. Itu media pembelajaran di sini saya tekan adalah bukan Canva, karena dalam Canva ada beberapa tempat serta video serta lain, sehingga apa? Nantinya akan memberikan peningkatan pembelajaran di kelas, sehingga kelas akan lebih hidup, lebih menarik, dan anak-anak lebih meningkat baik dalam literasi, numerasi, dan juga lainnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru merancang aktivitas yang dapat menguatkan kemampuan dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang menarik dapat terlaksana dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pelaksanaan RTK yang adalah persiapan di tanggal 30 September 2023 dan pelaksanaan IHT dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023. Ini hasil dari RTK seperti evaluasi dari instrumen yang ada. Alhamdulillah ada beberapa penilaian terhadap evaluasi hasil juga IHT. Yang kedua, evaluasi guru terhadap kepala sekolah, serta evaluasi peningkatan kompetensi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dua, supervisi akademik berbasis coaching bagi guru dilaksanakan dengan 2 siklus dengan 3 tahapan, yaitu perencanaan, kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan guru, selanjutnya mengadakan diskusi dengan guru yang akan diadakan supervisi. Dua, pelaksanaan. 3, tidak lanjut, itu dalam jalannya adalah memberikan apresiasi terhadap guru dalam dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Setelah kami melaksanakan hasil atau observasi supervisi terhadap 2 orang guru, yaitu guru kelas 1 dan guru kelas 4, alhamdulillah ada peningkatan dari siklus pertama ke siklus kedua, yaitu untuk guru yang kami observasi atau supervisi guru kelas 1 dan guru kelas 2, yaitu Bu Dina Terminta, Dina Awijana, dan Dwi Goro Mariningsih SPB. Alhamdulillah untuk kemudian melakukan peningkatan hasil revisi. Ini ada beberapa peningkatan baik dari telah belajar dan juga dalam pembelajaran, yaitu peningkatan telah belajar guru kelas 1 16 poin, terus untuk guru kelas 2 guru kelas 4 adalah 17 poin, untuk pembelajaran guru kelas 1 14,7 poin dan kelas 4 16 poin. Kemudian analisa belajar berdiferensiasi dilaksanakan oleh kami dalam kegiatan di sekolahan, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023 dengan memastikan belajar berdiferensiasi sehingga nanti murid tadi bisa dibilang sebagai
sumber maupun modal dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Empat aspek manajerial. Yang pertama adalah kajian KWSP, yang kedua pelaksanaan kajian KSP tanggal 10 Oktober, yang ketiga adalah berdasarkan hasil pengisian materi kajian kurikulum SD di B03. Penulis memaparkan sebagai berikut. Dari proses penyusunan KWSP dihasilkan kajian bahwa dalam proses penyusunan masih belum membentuk tim penyusun karena proses pembuatannya. Keempat adalah hasil kajian pada poin 2 mencakup silabus dan modul ajar. LKS dalam melaksanakan pengajian rencana kerja sekolah, langkah-langkah yang ditempuh adalah menganalisa rencana kerja sekolah, menyiapkan dokumen yang ada, terutama di sekolahan, terus dokumen rencana kerja sekolah, kajian dengan tim penyusun sebagai dasar, pengisian materi kajian apabila ditemukan tidak tahu apa maksud dari kata apapun sumber lain dalam KKS akan mengadakan pengisian format kajian dokumen rencana kerja sekolah dan memberi solusi tentang hasil analisis rencana kerja sekolah yang masih memiliki sejalan sesuai dengan standar nasional. Kesimpulan ada baik kesimpulan dan sebagai ada kompetensi sosial, kemudian saran bagi pemerintah dan sebagainya.